Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Salam berjumpa kembali di channel video pembelajaran geografi. Baiklah, sekarang pada part 15 ini mari kita bahas materi pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah suatu metode analisis yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia. Dalam pengertian, segala sesuatu yang berkaitan dengan sebaran objek dalam ruang dapat disoroti dari berbagai ukuran, antara lain pola, struktur, proses, asosiasi, dan kecenderungan. Menurut Hadi Sabari, 2004 minimal ada 7 tema analisis dalam spatial approach, yaitu 1. Spatial pattern analysis, 2. Spatial structure analysis, 3. Spatial process analysis, 4. Spatial interaction analysis, 5. Spatial association analysis, 6. Spatial organization analysis, 7. Spatial tendency analysis. Sebagai contoh gambaran tentang pendekatan keruangan, adalah hasil penerapan pendekatan keruangan untuk analisis daya tarik objek wisata di Tawangmangu. Pendekatan keruangan spatial approach merupakan metode pendekatan khas geografi. Pada pelaksanaannya, pendekatan keruangan harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku, yakni prinsip persebaran, interelasi, dan deskripsi. Pendekatan yang termasuk pendekatan keruangan adalah pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional, yang akan kita bahas di part selanjutnya. Secara teoritis, berbagai pendekatan tersebut dapat dipisah-pisahkan tetapi pada kenyataannya saling berhubungan satu sama lain. Pendekatan keruangan merupakan analisis yang menekankan pola eksistensi ruang sebagai wadah untuk mengakomodasikan kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Pendekatan keruangan digunakan dalam mengkaji objek formal untuk menjawab pertanyaan di mana fenomena geosfer tersebut berada. Dengan demikian, analisis keruangan berkaitan dengan pertanyaan WIR, analisisnya meliputi aspek-aspek ruang di muka bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya. Di dalam menggunakan pendekatan keruangan, seorang ahli geografi akan mengkaji menganalisis dengan sangat memperhatikan faktor letak, distribusi atau persebaran, interelasi, serta interaksi keruangan fenomena geosfer yang dikajinya. Salah satu contoh pendekatan keruangan adalah sebagai berikut. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound, I'm safe and sound, I'm safe and sound. Seorang pengusaha ingin mendirikan sebuah pabrik. Di mana pabrik itu akan didirikan? Idealnya pabrik itu didirikan di pinggir jalan raya. Kelas 1 di dekat pelabuhan dan tidak kena banjir. Mengapa? Pabrik di tempat itu memiliki nilai ruang yang tinggi, yaitu letaknya yang strategis, dan bebas banjir, bencana alam. Bahan baku mudah didatangkan melalui pelabuhan yang akan diangkut melalui jalan raya kelas 1. Demikian pula hasil produksi akan mudah dipasarkan atau diekspor, yang diangkut melalui jalan raya itu pula. Pada contoh tersebut, sangat jelas bahwa ruang untuk mendirikan pabrik memiliki nilai ruang yang tinggi, yaitu di pinggir jalan raya. Lokasinya strategis, mudah dijangkau, dan bebas dari bencana banjir. Pendekatan keruangan atau spatial analysis merupakan salah satu dari 3 pendekatan geografis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Dalam pendekatan ini peneliti akan mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek keruangan. Aspek-aspek ruang dan spasial geografi meliputi faktor lokasi, kondisi alam dan kondisi sosial budaya masyarakat. Peneliti juga harus memperhatikan distribusi persebaran, interelasi dan interaksinya. Pada akhirnya,
Diharapkan akan didapatkan manfaat bagi manusia terkait dengan pendekatan spesial geografis ini baik dalam aspek hidrologi, pedologi dan klimatologi. Contoh, pendekatan keruangan atau spesial misalnya sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya bersifat subur dan terletak di tempat yang strategis. Peneliti menilai tanah berdasarkan produktivitas pertanian dan nilai ruangnya yaitu letak yang strategis. Demikian kajian tentang materi pendekatan keruangan atau special approach. Pada part selanjutnya, part 16 akan kita bahas pendekatan lingkungan atau ecological approach. Semangat belajar! Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty.